Halo, masih bersama saya Hendra Tribudiana dalam praktikum basis data 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaturan output pada SQL+. Tujuannya adalah membuat query yang membutuhkan variabel input, kustomisasi lingkungan SQL+, menghasilkan output yang lebih mudah dibaca, membuat dan menjalankan file script, dan terakhir menyimpan hasil proses kustomisasi. Landasan teori. Variabel substitusi. SQL+ menggunakan variabel substitusi untuk menyimpan nilai sementara. Variabel substitusi menggunakan simbol ampersand atau dan untuk meminta user menginputkan suatu nilai. Variabel substitusi dapat digunakan untuk melengkapi hal berikut: kondisi where, klausa order by, ekspresi kolom, nama tabel, dan keseluruhan statement select. Penggunaan perintah setVerify. Perintah setVerify digunakan untuk menampilkan teks keterangan sebelum dan sesudah SQL+ mengganti variabel substitusi dengan suatu nilai. Selanjutnya, nilai karakter dan tanggal dengan variabel substitusi. Tanda petik tunggal digunakan untuk nilai variabel substitusi yang memiliki tipe data tunggal atau karakter. Lalu penggunaan variabel substitusi dan. Variabel substitusi dan digunakan untuk melakukan reuse atau memakai kembali variabel yang telah diinputkan nilainya. Selanjutnya, penggunaan perintah accept. Perintah accept digunakan untuk mengatur teks yang ditampilkan pada saat pengisian variabel substitusi. Penggunaan perintah define dan undefined. Suatu variabel masih ada nilainya sampai kita melakukan hal berikut. Yang pertama, memberikan perintah undefined keluar dari SQL+. Perintah define digunakan untuk mendefinisikan suatu konstanta. Untuk mendefinisikan suatu konstanta pada tiap session modifikasi file login SQL sehingga konstanta otomatis dibuat pada saat startup. Lalu menyimpan kustomisasi dalam file login.sql. SQL+ environment dapat dikustomisasi dengan melakukan perubahan pada file login.sql. File ini akan menentukan setting pada saat proses startup pada setiap session. Untuk melihat setting apa saja yang tersimpan dalam login.sql, digunakan perintah show all. Selanjutnya, penggunaan perintah kolom. Perintah kolom digunakan untuk mengontrol tampilan judul dari suatu kolom. Sintak umum call, umn, kolom, alias option. Pilihan option yang biasa digunakan adalah clear, yang berarti menghapus sembarang format, format, yang berarti melakukan format atas tampilan kolom, heading, yang berarti mengatur judul kolom, dan justify, yang berarti mengatur rata kiri, kanan, atau tengah. Selanjutnya, penggunaan perintah title dan btitle. Perintah ttitle dan btitle digunakan untuk menampilkan header dan footer. Sintak umumnya title text of on. Untuk mengeset report header, gunakan title, petik 1 salary, report. Untuk mengeset report footer, btitle, petik 1 confidential. Selanjutnya, percobaan. Pada percobaan pertama, tampilkan nomor pegawai, nama, gaji, dan nomor departemen dari seorang pegawai yang nomor pegawainya diinputkan. Seperti berikut. Select EMNO, A-name, cell, DEPNO, from EMP, where EMNO sama dengan dan employee underscore num. Enter value for employee num 7369. Old 3.2 where EMNO sama dengan dan employee underscore num. New
3.2 where m0 sama dengan 7369. Hasilnya adalah sebagai berikut. Pada percobaan kedua, menampilkan nomor pegawai dan input kolom lainnya berdasarkan input kondisi. Caranya, select M0, dan kolom lain from EMP, where, dan kondisi, titik koma. Enter value for kolom lain, titik 2 iname. Old 1.2 select M0, dan kolom lain. New 1.2 select M0, iname. Enter value for kondisi, titik 2 demno main 10. Old 3.2 where dan kondisi. New 3.2 where demno sama dengan 10. Hasilnya adalah sebagai berikut. Percobaan ketiga, perintah set verify digunakan untuk menampilkan teks keterangan sebelum dan sesudah SQL Plus mengganti variabel substitusi dengan suatu nilai. Contohnya, ketikkan set verify on, lalu select M0, iname cell depno from EMP, where M0 sama dengan dan employee underscore num. Enter value for employee underscore num, titik 2 7369. Old 3.2 where M0 sama dengan dan employee underscore num. New 3.2 where M0 sama dengan 7369. Hasilnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya percobaan keempat, menampilkan nama pegawai, nomor departemen, dan gaji setahun untuk pegawai memiliki jenis pekerjaan sesuai dengan yang diinputkan. Ketikkan select iname, depno, cell dikalikan 12 from EMP where job sama dengan petik 1 dan job underscore title petik 1 titik koma. Lalu enter value for job underscore title titik 2 track old 3.2 where job sama dengan titik petik 1 dan job underscore title petik 1. New 3.2 where job sama dengan petik 1 chart petik 1. Hasilnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, variabel substitusi dan digunakan untuk melakukan reuse atau memakai kembali variabel yang telah diinputkan nilainya. Contohnya, ketikkan select M0, iname, job, dan nama underscore kolom from EMP, order by, dan nama underscore kolom. Lalu enter value for nama kolom sama dengan depno. Old 1.2 select M0, iname, job, dan nama kolom. New 1.2 select M0, iname, job, depno. Old 3 order by dan nama kolom. New 3.2 order by depno. Maka hasilnya sebagai berikut. Percobaan ke-6, perintah except digunakan untuk mengatur teks yang ditampilkan pada saat pengisian variabel substitusi. Ketikkan coba 1.sql yang berarti di dalamnya adalah except dep from, masukkan nama departemen, select bintang from dep for dep where di name sama dengan upper dalam kurung petik 1 dan dep titik koma. Pada SQL Plus ketikkan add titik 2 coba 1.sql, masukkan nama departemennya sales, old 3.2 where the name sama dengan upper dalam kurung .dep, new 3.2 where the name sama dengan upper sales. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Percobaan ke-7, buat konstanta untuk menyimpan nama departemen. Ketikkan define deep name sama dengan sales, define deep name sama dengan petik 2 sales,
char. Kemudian gunakan variabel depName tersebut pada perintah SQL berikut. Ketikkan select bintang from dep where dname sama dengan upper dalam kurung depName. Maka hasilnya sebagai berikut. Untuk menghapus konstanta, gunakan perintah undefined. Ketikkan undefined depName define depName sp2, sp2 strip 0135.2 simbol depName is undefined. Percobaan ke-8. Show all. App info is on and set to SQL plus. Array size 15. Auto commit off. Auto print off. Auto recovery off. Auto trace off. Block terminator diapit, titik diapit oleh 2 petik hex 2e seperti berikut ini. Percobaan ke-9. Kolom in-name heading, petik 1 employee name, format A15, kolom cell justify left format 99,990.00, kolom MGR format 99999 0, petik 1 no manager. Untuk menampilkan current setting pada suatu kolom, misal iname, digunakan kolom iname. Untuk menghapus setting pada kolom iname, digunakan kolom iname clear. Berikut percobaannya. Lakukan percobaan seperti berikut dan hasilnya adalah sebagai berikut. Pada percobaan 10 ini kita ketikkan di notepad dan hasilnya pada SQL plus kita memanggil percobaannya sudah kita simpan di notepad tadi, maka hasilnya sebagai berikut. Latihan soal 1. Buat file script untuk menampilkan report berikut. Seperti berikut ini. Maka jawabnya adalah pada notepad diketikkan seperti berikut: set page size, set line size, set feedback of, T title employee report, B title confidential, kolom name heading pegawai format A19 dan lain-lain seperti pada yang tersebut. Hasil outputnya adalah sebagai berikut ini. Yang kedua, buat file script untuk menampilkan nama pegawai, pekerjaan, dan departemen tempat pegawai bekerja yang berlokasi sesuai nilai yang diinputkan. Tetap ketikkan di pada notepad seperti nomor 1 tadi yang ada di sini. Lalu hasil outputnya adalah sebagai berikut karena sudah memanggil latihan kedua. Demikian pembelajaran tentang pengaturan output pada SQL Plus. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih.